Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, pada materi kali ini kita akan belajar mengenai simulasi shape optimization analysis. Jadi untuk simulasi ini digunakan untuk optimasi bentuk untuk mencapai target yang kita inginkan. Jadi untuk study case kali ini kita akan mengoptimasi bentuk dari robot gripper arm. Jadi seperti ini untuk modelnya. Ini adalah original desain ya, jadi desain awalnya itu seperti ini. Kemudian dari model ini untuk constraint-nya adalah pin di bagian kedua lubang ini. Kemudian untuk load-nya terletak di bagian ujung sini sebesar 500 Newton. Jadi robot gripper arm ini harus mampu menerima beban sebesar 500 Newton dengan target minimum safety factor adalah 2. Nah, di shape optimization ini kita bisa mengoptimasi atau meminimalkan untuk geometri yang tidak diperlukan. Jadi kalau kita lihat di desain ini itu material yang digunakan adalah steel, kemudian masanya itu 136,74 gram. Nah, ini nanti kita optimalkan supaya masanya menjadi 65 gram. Targetnya 65 gram, tetapi untuk safety faktornya harus tetap terpenuhi, yaitu minimal adalah 2. Oke. Kemudian untuk settingnya nanti di sini ada freeze region ya, ada 2, yaitu di bagian pinnya ini, lubang pinnya ini. Untuk yang pin kecil ini adalah 5,5 mm, kemudian yang besar ini adalah radiusnya 8 mm. Nah, untuk freeze region ini sebenarnya digunakan untuk ini ya, sebagai pengecualian ya. Jadi nanti ketika kita melakukan shape optimization, nanti otomatis software akan mengenerate, mengurangi bagian-bagian yang safety faktornya tinggi supaya masanya berkurang sesuai target yang telah ditentukan. Nah, untuk bagian freeze region nanti adalah pengecualian, jadi bagian atau geometri yang masanya tidak dikurangi atau bentuknya dipertahankan. Karena di sini digunakan untuk pin, kalau kita kurangi maka fungsionalnya akan terganggu nanti. Jadi di bagian pin ini kita kecualikan ya, kita set untuk freeze region dengan ketentuan seperti ini supaya nanti di sini masih bisa kita pasang pin. Kemudian untuk bagian symmetry plane, nah ini digunakan untuk supaya ini ya, kalau kita lihat di sini untuk plane-nya kita atur di bagian tengah-tengah dari tebal dari robot gripper arm ini. Jadi nanti untuk hasilnya supaya simetri antara sebelah kiri maupun sebelah kanan dari plane yang kita atur ini. Jadi artinya supaya nanti hasilnya itu memiliki tebalan yang sama. Oke, jadi seperti itu fungsi dari shape optimization ya. Jadi kita bisa mengurangi bagian-bagian yang memiliki safety factor tinggi supaya masanya berkurang. Seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke softwarenya. Kita buka untuk original desainnya ya. Letaknya di basic training, kemudian simulation, pilih gripper arm ini. Oke, kemudian kita save dulu, save as di foldernya masing-masing. Oke, setelah itu kita masuk ke workspace simulation, kemudian pilih shape optimization, grid study. Oke, kemudian kita atur dulu untuk unit settingnya ke metric. Oke, kemudian untuk materialnya adalah ini ya, steel ya, materialnya steel. Kita cek study materialnya. Nah, ini steel sudah oke ya, same as model. Kemudian untuk mesh settingnya absolute 1 mili. Meshnya kita atur
absolute 1 mili. Oke. Kemudian untuk constraint-nya di lubang ini ya. Ini adalah pastikan 2 phase targetnya, bin, tipenya bin, dan oke. Nah, setelah itu untuk load-nya letaknya di permukaan sini. Nah, tipenya force dan untuk arahnya normal ya. Tegak lurus terhadap bidang yang kita pilih ini, besarnya magnitude-nya 500 Newton. Oke. Nah, setelah itu kita atur untuk ini tadi ya, optimization settingnya, preserve region sama symmetry plane-nya. Oke, letaknya di sini optimization, kemudian preserve region. Nah, di sini itu radiusnya tadi tipenya silinder ya, shape-nya, kemudian radiusnya 8. Oke, dan kita buat lagi preserve region di bagian sini, pin yang kecil, besarnya radiusnya 5,5. Oke, kemudian untuk symmetry plane-nya bagian sini ya, pilih untuk surface yang sebelah sini, pastikan letaknya di situ ya. Nah, ini kalau kita cek untuk plane 2 arahnya ke sana. Kalau misalkan seperti ini nanti hasilnya bagian sebelah sini kanan dan kiri itu harusnya sama. Nah, kalau seperti ini kan tidak sesuai, harus seperti ini ya. Ini yang paling sesuai. Jadi bagiannya sini, kiri kanan ini nanti hasilnya sama. Nah, seperti ini. Jadi ketebalannya nanti sama. Dan oke. Nah, kalau kita lihat di study case ini targetnya adalah 65 gram. Sedangkan untuk original masanya itu 136,74 gram. Nah, ini kita atur di bagian kriteria ya, segmentation kriteria. Nah, di sini target mass-nya atau target masanya itu dalam bentuk persen ya. Kita hitung dulu berarti. Nah, ini kita hitung dari 65 gram bagi 136,74. Nah, ini hasilnya 47% ya. Nah, berarti ini kita atur untuk target mass-nya kita atur 40 saja. Kita perkecil lagi. Jadi supaya lebih ini ya, untuk mentoleransi kita buat 40% aja dan kita oke. Nah, setelah itu kita pre-check, kita oke, dan kita show study. Tunggu sampai hasilnya selesai. Nah, ini dari sini sudah selesai. Coba kita matikan dulu symmetry plane-nya. Oke. Nah, ini jadi ini ya, ini adalah hasil dari shape optimisasi. Jadi dia menghilangkan bagian-bagian yang mengalami stres minimum, artinya safety faktornya tinggi. Jadi bagian-bagian yang lubang ini adalah bagian-bagian yang menerima atau mengalami stres minimum, jadi dihilangkan sesuai dengan desain kriteria tadi, yaitu masanya adalah 40% dari original desainnya. Nah, cuman kalau kita lihat di sini dia hanya targetnya hanya massa ya, tapi kita belum tahu untuk safety faktornya berapa. Maka langkah selanjutnya yaitu perlu kita validasi menggunakan simulasi static stress. Jadi kalau kita lihat dari study case tadi ada 2 desain kriteria. Yang pertama adalah safety faktornya harus minimum 2 sama untuk masanya adalah 65 gram. Nah, ini kalau kita lihat dari target ini sebenarnya masanya itu sudah terpenuhi ya, yaitu tadi 40%. Nah, tetapi di sini untuk safety faktornya masih belum bisa dilihat. Jadi perlu kita cek untuk safety faktornya. Caranya menggunakan simulasi static stress. Nah,
langkah selanjutnya yaitu kita harus ini ya, kita promote hasil dari SEO optimisasi ini. Kita promote hasilnya ke desain workplace, letakkan di desain workplace ya hasilnya nanti, dan oke. Oke, nah ini hasil di workspace design nanti akan muncul di sini ya. Kalau kita lihat di bagian body ini, nah ini adalah di bagian mesh ini adalah hasil dari SEO optimisasi. Sedangkan di body 1 ini adalah original desainnya atau desain awal tadi seperti ini. Jadi kita ubah dari desain awal ini, karena kalau kita menggunakan ini ya, ini berupa mesh body, ini tidak bisa kita gunakan untuk static stress simulation, maka kita harus modifikasi untuk original desainnya ini menggunakan hasil dari SEO optimization tadi. Nah, caranya kita buat sketch ya, kemudian plane-nya pilih plane ini ya, atau ini boleh kita pilih ini. Nah, kemudian original desain nanti kita cut ya, kita remove bagian-bagian yang tidak diperlukan, jadi bagian yang sesuai dengan hasil optimasi tadi. Nah, ini kita matikan dulu untuk bodinya supaya kelihatan. Dan kita buat sketch menggunakan spline. Nah, kita tiru hasil dari optimisasi tadi ya. Kalau misalkan tidak pas, bisa kalian geser.
sudah selesai, dan finish sketch. Nah ini sebaiknya kita aktifkan ini ya, parameter desainnya kita aktifkan di kanan di sini, create capture design story. Nah supaya nanti di sini kita bisa edit nanti ya. Jika ini misalkan nanti ada safety factor yang kurang, nanti desain ini atau sketch ini kita bisa ubah. Nah setelah itu pilih ini, matikan mesh-nya dan bodinya kita aktifkan, kita extrude cut ya bagian-bagian yang tidak diperlukan. Oke, dan kita cut ke sana dan oke. Nah ini hasilnya. Jadi nanti misalkan dari hasil yang telah kita buat ini masih ada safety factor yang tidak memenuhi, kita bisa edit di sketchnya. Oke, nah ini kita cek dulu masanya ya, kita cek harusnya lebih besar ya, karena tadi kita membuat sketchnya tidak akurat atau tidak seperti hasil dari Shapeflow Session. Propertiesnya kita cek. Nah ini 64,09, ini masih di bawah targetnya ya. Targetnya tadi adalah 65 gram, jadi ini masih oke dari segi masanya. Dan untuk safety faktornya kita harus cek menggunakan simulasi static stress analysis. Nah setelah ini kita masuk ke workspace simulation, kemudian kita create study ya. Ini hasil dari shape optimization, biarkan ini ada peringatan karena dari model tadi sudah kita ubah ya. Kita create study baru. Ini finish result dulu ya, new study dan static stress, create study. Oke, setelah itu kita atur untuk constraint-nya sama ya, constraint-nya sesuai dengan yang di study case tadi. Di sini adalah pin. Oke, kemudian untuk load-nya di sini 500 Newton. Oke, nah untuk mesh-nya absolute 1 mili. Oke, kita pre-check. Oke, kita solve study. Tunggu sampai hasilnya selesai. Oke, ini hasilnya sudah selesai. Kita close. Nah ini kita cek safety faktornya. Kalau kita lihat di sini minimum 1,6. Nah ini belum memenuhi desain kriteria dari study case tadi, yaitu minimum seharusnya safety faktornya adalah 2. Nah ini kita lihat bagian-bagian yang memiliki safety faktor kurang dari 2. Nah ini lihat di thresholdnya ini ya, ini pastikan dia 2 supaya kita bisa lihat nanti yang di bawah 2 itu bagaimana. Nah ini 2. Nah ini yang berwarna kuning ini, yang ada warnanya ini berarti bagian-bagian yang safety faktornya kurang dari 2. Nah letaknya di radius ini ya, ternyata dari hasil optimisasi itu sudah oke ya. Di bagian sini, bagian lubang-lubang ini sudah oke, cuman yang bermasalah adalah di bagian original desainnya. Jadi desain awalnya itu memang di radius ini terlalu kecil ya. Nah radius ini perlu kita perbesar ya. Tapi nanti kalau misalkan muncul minimum safety factor yang kurang dari 2 ini letaknya di sini, berarti yang kita ubah dari tadi adalah harusnya sketchnya tadi. Jadi misalkan di sini muncul safety factor kurang dari 2, maka di bagian situ juga perlu kita edit sketchnya. Kita perbesar radiusnya atau kita perlebar geometrinya ini ya. Nah karena di sini kasusnya adalah bagian sini, maka yang kita edit adalah di bagian sininya. Nah ini tadi tidak termasuk bagian sketch, maka kita edit bagian sini. Nah kita finish result dan kita simplify. Nah ini kita radiusnya kita perbesar. Ini kita delete face, remove face, dan delete, close.
dan kita buat radius baru di sini lagi. Oke. Nah, ini kita cek, ini karena kita perbesar ya, kita cek lagi untuk masanya. Nah, ini 64,19 masih di bawah 65, ritnya masih oke. Ini kita finish simplify. Nah, kita lakukan simulasi ulang. Kita pre-check, ini sudah oke, kita solve ulang. Tunggu sampai saya selesai. Oke, ini sudah selesai, kita close. Nah, ini kalau kita lihat hasilnya sudah oke ya. Ini minimum set faktornya adalah 2,17. Ini sudah memenuhi desain requirement dari static case yang tadi. Ini kita bisa atur untuk safety faktornya, kita set ke 2 powernya. Nah, ini sudah oke ya tandanya bintang. Oke, ini sudah oke. Jadi untuk masanya sudah memenuhi target, itu di bawah 65 gram dan safety faktornya minimum 2. Ya, jadi sekali lagi ya, untuk safety optimization itu digunakan untuk optimasi bentuk. Jadi untuk bagian-bagian yang mengalami atau mengalami stres minimum ya, bagian yang stresnya kecil atau yang safety faktornya tinggi, itu dikurangi sesuai target masa yang telah kita tentukan tadi. Nah, saya ulangi lagi, di langkah-langkah untuk melakukan safety optimization itu, yang pertama, kita harus punya original design. Kita harus buka original design, kemudian kita atur untuk constraint maupun load, kemudian preserve geometry, symmetric plane, sama safety optimization kriteria, yaitu berapa pengurangan massa yang kita targetkan. Ya, kemudian setelah itu baru kita validasi lagi, kita promote hasil dari safety optimisasi ke desain workspace, kemudian kita modifikasi modelnya sesuai hasil dari safety optimisasi tadi, kemudian kita validasi, kita cek ulang menggunakan simulasi static stress analysis. Nah, kita validasi untuk safety faktornya sesuai dengan desain kriteria yang telah ditetapkan. Kalau dari static case tadi 2, jadi ada 2 yang harus kita penuhi, yaitu massa dan safety faktor. Kalau sudah memenuhi untuk safety faktor, maka ini sudah oke. Tapi kalau belum memenuhi, maka kita akan kembali lagi prosesnya ke modifikasi. Jadi dari desain tadi kita modifikasi lagi, misalkan ada safety faktor yang kurang dari 2 ya, misalkan di sini, maka di bagian sini harus kita modifikasi. Kita kurangi tidak terlalu besar atau kita kurangi lebih sedikit sehingga ini geometrinya lebih besar, otomatis safety faktornya juga akan lebih besar. Oke, jadi seperti itu langkah-langkah untuk melakukan safety optimisasi. Oke, saya kira cukup. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.